Maka kali ini kita akan membahas satu kitab yang saya kasih judul Wirid-Wirid Sholihin atau Auradus Sholihin. Buku ini ditulis minimal ada 3 tujuannya. Yang pertama, sesuai namanya, kita harapkan dengan mengamalkan wirid-wirid yang ada pada buku ini, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kelompok orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, supaya kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang laki-laki yang banyak zikir kepada Allah dan wanita yang banyak zikir kepada Allah, Allah telah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan seseorang itu termasuk orang yang ahli zikir atau banyak berzikir? Sebagian ulama mengatakan kita sudah termasuk orang yang banyak zikir atau ahli zikir apabila kita minimal mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk zikir harian, demikian juga untuk zikir pagi dan sore. Misalnya sebelum makan ada zikir yang diajarkan oleh Nabi, selesai makan ada zikir yang diajarkan oleh Nabi, masuk kamar kecil ada zikir yang diajarkan Nabi, keluar kamar kecil, pokoknya yang keseharian. Itu semua hadis-hadis kalau kita baca riwayat-riwayatnya, doa-doanya, kemudian wirid pagi sore, insya Allah kita sudah termasuk orang-orang yang banyak zikir kepada Allah. Dan siapa yang banyak zikir kepada Allah, ini diberi janji oleh Allah maghfirah, dapat ampunan, dan juga ajrun azimah, masuk ke dalam jannahnya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga juga, tujuan dari buku ini adalah supaya kita menghidupkan atau memilih zikir-zikir yang digubah atau dibuat oleh Rasulullah SAW. Karena saya lihat banyak umat Islam ini yang mementingkan untuk menghafal zikir-zikir yang digubah oleh manusia. Zikir Kiai Fulan, zikir Syekh Fulan dihafalkan, bukunya mereka miliki, dibaca setiap hari, tapi zikirnya Nabi malah tidak dipelajari. Ini aneh. Karena zikir yang dibuat oleh Rasulullah itu pasti lebih sempurna, lebih utama, lebih manfaat, lebih berkah daripada zikir yang dibuat oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, minimal 3 itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang saleh dan juga termasuk orang-orang yang ahli zikir dan juga termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mari kita mulai membaca buku ini. Pertama, buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada muqaddimah selain Bismillah, karena kata Imam Bukhari bahwasanya risalah atau suatu tulisan itu sunnahnya memang dimulai dengan Bismillah. Kita bisa lihat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Beliau mengatakan babu sadrir rasail Bismillahirrahmanirrahim. Bab permulaan surat-surat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buku kecil ini sama dengan surat dari saya untuk umat Islam yang ingin membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Zaid bin Thabit kataba bihadhihi risalah, dia menulis surat berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim li Abdillah Muawiyah. Surat ini saya tujukan kepada hamba Allah yang bernama Muawiyah Amirul Mukminin, dari Zaid bin Thabit. Salamun alaik atau assalamualaikum wahai Amirul Mukminin,
warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Dan Imam Bukhari pun juga ketika menulis kitab Sahih Bukhari tidak ada muqaddimah selain apa? Bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk pada inti kitab. Nah, sekarang setelah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk pada inti kitab ini. Alhamdulillah, wirid-wirid berikut ini berdasarkan hadis sahih atau hasan. Ini saya tulis sebagai perhatian bagi siapapun yang membaca buku ini, bahwa wirid-wirid yang ada di sini panjenengan tidak usah gelisah atau tidak usah bertanya-tanya untuk mengamalkan, karena dijamin sudah derajat hadisnya. Kalau tidak sahih maka hasan, yang dhaif nggak ada. Kalaupun ada yang dhaif nanti akan kita jelaskan, tetapi hukum asalnya adalah semua hadis dalam buku ini hanya saya pilihkan yang sahih maupun yang hasan supaya panjenengan tenang di dalam mengamalkannya. Buku ini isinya 3 bagian. Bagian pertama adalah wirid pagi dan sore. Bagian kedua adalah wirid pagi. Bagian yang ketiga adalah wirid pada waktu-waktu yang lain. Dan kebanyakannya adalah wirid sore. Adapun wirid pagi dan sore, maka yang pertama adalah membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat adalah 3 surat yang biasa kita sebut dengan istilah 3 kul: Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini disunahkan untuk dibaca 3 kali. Adapun dalilnya bisa kita lihat di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kata kuncinya takfika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad." Surat Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain, dan 2 surat mu'awwidzah yaitu Al-Falaq dan An-Nas, hina tumsi, ketika engkau masuk waktu sore, wa hina tusbih, dan juga ketika engkau masuk waktu subuh. Thalatha marrat, kamu baca 3 kali. Takfika, maka 3 surat itu akan mencukupi engkau min kulli syai', dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam 3, dan hadis ini derajatnya sahih. Apa maksudnya takfika, mencukupi engkau? Maksudnya menjaga kita. Maka kalau kita sudah membaca 3 surat ini, hendaklah kita tenang, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat keberkahan 3 surat ini. Kita sudah mengatakan dalam surat tadi, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan semua makhluk. Berarti kan tenang gitu. Maka kalau membaca 3 kul ini tolong juga diperhatikan maknanya. Karena kalau kita perhatikan maknanya, kita resapi, itu akan ada pengaruhnya untuk jiwa kita. Aku sudah berlindung kepada Allah dari semua keburukan. Maka tenang, insya Allah nanti kalau ada musibah-musibah pun, musibah yang kecil tidak akan memberatkan kepada kita, tidak akan membinasakan kepada kita. Nah, dalam buku ini disebut istilah mu'awwidzat. Sementara dalam hadis tadi istilahnya mu'awwidzatain. Kalau mu'awwidzat itu kan berarti 3 surat. Kalau mu'awwidzatain kan 2 surat. Nah, apakah istilah ini benar, istilah mu'awwidzat ini? Maka jawabnya adalah istilah mu'awwidzat ini saya juga ambil dari hadis, tetapi hadis yang lain. Mari kita lihat hadis yang lain. Al-mu'awwidzat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra', bacalah al-mu'awwidzat, 3 surat mu'awwidzah, fi duburi kulli salatin, di belakang setiap salat fardu." Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut mu'awwidzat karena memang dimulai dengan a'udzu, artinya aku berlindung. Sementara surat Qul huwallahu ahad ini dimasukkan dalam mu'awwidzat meskipun tidak ada kata-kata a'udzu, itu karena dia gandeng dengan surat mu'awwidzat. An-Nas mu'awwidzah, Al-Falaq mu'awwidzah, Qul hu ini bukan mu'awwidzah sebenarnya,
tapi karena gandeng akhirnya dimasukkan atau digabungkan sehingga muncul istilah muawwidzat sebagaimana muncul istilah muawwidzatain. Kalau muawwidzat itu adalah 3 surat perlindungan, adapun muawwidzatain itu adalah 2 surat perlindungan. Supaya kita tidak lupa saja, mari kita baca 3 surat ini bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sudah kita baca sekali ya, kurang 2 kali lagi. Nah, untuk berikutnya kita baca dengan model lain. Boleh kita membaca 2 surat ini, 3 surat ini dengan bismillah di awal saja. Adapun bismillah di tengah-tengah antara 2 surat itu ditinggalkan, enggak apa-apa. Nah, kita praktekkan supaya ilmu ini tidak lupa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini dibaca pagi dan sore. Tapi maksud sore itu bukan sorenya orang Indonesia. Sorenya orang Indonesia itu setelah asar disebut sore, sampai maghrib itu sore. Maghrib sampai subuh itu malam. Tapi untuk istilah syariah, kata-kata sore, wirid sore itu mulainya maghrib. Maka wirid ini 3 kul ini kita baca nanti setelah apa? Maghrib. Setelah azan maghrib. Boleh sebelum sholat maghrib, boleh setelah sholat maghrib. Yang penting setelah masuk waktu maghrib atau waktu malam. Dalilnya apa? Mari kita lihat. Bahwasanya sore di dalam wirid-wirid sore itu adalah maksudnya ba'da maghrib. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin," tidak ada seorang pun hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin, yang mengucapkan pada pagi setiap hari, wa masai kulli lailatin, dan sore setiap malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Diulang 3 kali, fayadurruhu syai', tidak mungkin ada sesuatu yang memadharati dia. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, perhatikan kata-kata ini, masa'a kulli lailatin. Masa'a sore, kulli lailatin, milik setiap malam. Jadi hari kan dibagi 2, ada siang yaitu yaum, ada malam yaitu lail. Nah, siang ini ada sobah, ada pagi, kemudian lail ini ada masa, ada sore. Nah, maka berarti masa itu mulai tenggelam matahari, itu masa.
Masak dalam istilah syar'i atau masak dalam istilah wirid. Jadi wirid sore atau wirid masak kapan itu? Ba'da maghrib atau setelah tenggelam matahari. Adapun kata-kata masak sore untuk bahasa keseharian itu memang maknanya ya sore sebelum maghrib itu. Maka nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri. 3 kul ini 3 kali. Ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh. Yang penting apa? Adalah di awal malam. Tapi lebih baiknya antara maghrib sampai isya. Sore hari ini kita akan sedikit mengupas 3 surat ini, tafsirnya secara ringkas supaya kita membacanya dengan penuh peresapan makna atau tadabbur. Surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas itu karena isinya murni membahas Allah. Al-Ikhlas itu artinya murni. Kenapa surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas? Karena murni dari awal sampai akhir hanya bahas Allah, tidak bahas yang lain. Qul huwallahu ahad, ini membahas nama Allah Ahad. Allahus Samad, membahas nama Allah Samad. Lam yalid wa lam yulad, membahas sifat Allah, tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Ayat yang keempat, wa lam yakul lahu kufuwan atau kufuan atau kuf'an ahad. Ini juga membahas sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Ikhlas ini isinya adalah aqidah asma was sifat atau tauhid asma was sifat, nama dan sifat Allah. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, atau qul, katakanlah wahai orang yang membaca Al-Qur'an, huwallahu ahad, dia Allah itu Maha Esa. Maha Esa maksudnya satu maksudnya tidak ada yang dua, tidak ada duanya. Maka Allah itu sendiri sebagai Allah, tidak disertai oleh istri, karena kalau disertai oleh istri berarti nggak esa lagi. Allah itu sendiri, nggak punya anak. Kalau disertai anak berarti tidak esa lagi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa salah satu nama Allah adalah apa? Ahad. Boleh kita berdoa mengatakan ya Ahad, sebagaimana boleh kita berdoa mengatakan ya Allah. Allah yang menyuruhkan kita di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asma'ul husna, berdoalah kepada Allah dengan asma'ul husna. Pernahkah kita berdoa mengucapkan ya Ahad? Kalau belum pernah, maka silahkan berdoa membaca ya Ahad, karena ini termasuk salah satu nama Allah yang kita disuruh untuk berdoa dengan menyebutnya. Dalam kisah Sayyidina Bilal, ketika dia disiksa oleh orang-orang kafir, itu yang diucapkan adalah nama ini, Ahad, Ahad. Fa'akhaduhu, orang-orang kafir menangkap Bilal. Fa'atauhul wildan, lalu diserahkan kepada anak-anak kecil. Faja'alu yatufuna bihi, maka anak-anak kecil itu nyeret-nyeret dibawa keliling kampung si Bilal ini. Fi syi'abi Makkah, di jalan-jalan kota Mekah. Jadi diborgol tangannya, kakinya, sehingga nggak bisa lari, nggak bisa bergerak, diikat, kemudian dikasihkan anak-anak, suruh keliling kampung anak-anak itu, diseret di aspal-aspal gini. Zaman sekarang aspal ya, zaman dulu masih berunjal begitu, lebih ngeri lagi. Wa huwa yaqul, Sayyidina Bilal cuma mengatakan ahadun, ahadun, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ini salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sanadnya thiqah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahus Samad. Allah itu adalah Samad. Apa artinya Samad? Samad itu artinya zat yang dituju. Dituju oleh siapa? Oleh semua makhluk. Kalau kita punya masalah, lari ke siapa? Pasti lari kepada Allah. Kalau kita punya utang, berdoa kepada siapa? Doa kepada Allah. Kalau kita punya masalah berkaitan dengan keluarga kita, dengan anak kita misalnya tidak lulus sekolah, atau misalnya mau mendaftar sekolah tapi tidak diterima, nah ini masalah menyebabkan orang tuanya jadi susah, larinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Maka Allah disebut As-Samad karena dia merupakan tempat tujuan semua makhluk yang punya kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis tentang sutra ada kata-kata samad. Rasulullah itu kalau salat yusalli ila udin. Beliau salat menghadap ke arah satu kayu sebagai sutrohnya, sebagai pembatasnya. Wala amudin, atau menghadap kepada tiang. Wala syajaratin, atau menghadap kepada pohon. Illa ja'alahu ala hajibihil ayman awil aisar. Selalu beliau letakkan sutroh itu di samping kanannya atau samping kirinya. Jadi misalnya ini saya berdiri salat, nah sutrohnya bukan di depan pas gini, tetapi samping kanan atau samping kiri. Wala yasmudu, dan Rasul tidak bersomat, tidak menuju langsung lahu kepada sutroh tadi somdan, dengan sebenar-benar penujuan. Artinya sutrohnya tidak pas di depan kepala, tapi miring kanan atau geser kanan atau geser kiri. Tapi hadis ini riwayat Abu Dawud, hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Maka kalau kita sholat ya sutrohnya ya di depan kita, nggak usah miring-miring begitu. Tapi ini saya ambil pelajaran cuma dari kata-kata somat. Somat itu artinya menuju, menuju, kita lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebutuhan kita pasti kita larinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna somat. Nah, makanya Ustaz Somad itu banyak dituju orang ya, mungkin karena namanya itu. Namanya Somad, ya, sehingga banyak yang menuju beliau, banyak yang suka mendengarkan ceramah beliau. Kemudian ayat yang ketiga Allah mengatakan lam yalid, Allah itu tidak melahirkan anak, walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Ayat ini membantah perkataan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kurang ajar sekali. Mereka mengatakan Allah itu adalah bapaknya para malaikat. Lah kalau Allah itu bapaknya para malaikat, berarti Allah punya istri. Istrinya siapa? Mereka mengatakan istrinya Allah itu adalah putri-putri tokoh-tokoh jin. Berarti mereka mengatakan para jin-jin itu, tokoh-tokohnya itu termasuk iblis itu adalah mertuanya Allah. Kurang ajar banget ini. Ini orang kafir yang ngomong. Bisa kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari. Kata kuncinya sarwat. Waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Surat As-Saffat ayat 158. Mereka orang-orang kafir menjadikan antara Allah dengan jin itu ada nasab. Apa maksudnya nasab ini? Nasab apa ini? Qala Mujahid mengatakan kuffar Quraisy, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka berkata al malaikatu banatullah, para malaikat itu cewek-cewek putrinya Allah. Jadi ini kurang ajarnya dua kali Pak. Mengatakan malaikat cewek, Jibril cewek, pakai anting-anting, pakai kudung, ini kurang ajar banget ini. Putrinya Allah, berarti Allah punya istri. Wa ummahatuhunna, dan ibu-ibu mereka, ibunya para malaikat adalah banatu sarawatil jin, putri-putrinya tokoh-tokoh jin. Berarti jin ini mertuanya Allah. Nanya kayak banget. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad alimatil jinnah, sungguh para jin-jin yang kurang ajar seperti itu, innahum lamuhdharun, mereka sudah tahu bahwasanya mereka akan dihadirkan di dalam siksa neraka jahanam. Satu darul hisab, akan dihadirkan untuk dihisab, kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, ini perkataan orang-orang kafir ditolak oleh Allah dengan kata-kata lam yalid, Allah tidak melahirkan. Malaikat bukan putrinya Allah. Walam yulad, Allah juga tidak dilahirkan. Allah itu tidak ada asalnya, bagaimana jangan ditanyakan. Kalau makhluk itu ada asalnya. Masjid ini kapan mulai ada tiang kayu ini? Nah, ada asalnya ini. Ada tanggalnya, kapan mulainya ada. Allah nggak ada tanggal mulainya. Allah itu adalah qadim, ada sejak dulu. Kapan? Nggak ada kapan. Karena kapan itu makhluknya Allah. Kapan, di mana, apalagi, pokoknya semua pertanyaan itu semuanya makhluknya Allah itu. Adapun Allah bukan makhluk, Allah pencipta, sehingga Allah tidak ada kapan mulainya, nggak ada, sejak dulu sudah ada. Kemudian Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahadun,
dan tidak ada bagi Allah sebanding atau bandingan seorang pun ya. Artinya tidak ada yang bisa membandingi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha segala-galanya, sementara semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kufuwan ini boleh kita baca dengan 3 bacaan. Boleh kufuwan ahad, boleh kuf'an ahad, boleh juga kufu'an ahad. Maka nanti kalau membaca 3 surat ini 3 kali kan, nah itu bacaan yang pertama kufuwan ahad, bacaan yang kedua kufu'an ahad, wawunya diganti hamzah. Bacaan yang ketiga kuf'an, fa-nya diganti sukun, kemudian wawu diganti hamzah. Nah coba kita baca 3 kali dengan bacaan berbeda supaya tidak lupa. Monggo. Walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ilmu jarang kayak ini Pak, namanya ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu termasuk ilmu yang sudah punah untuk negara Indonesia. Kalau di negara Arab masih banyak ilmu qiraah. Ada majelis-majelis tafsir di Arab itu, di Saudi misalnya. Nah itu ilmu-ilmu qiraah seperti ini disampaikan. Tapi kalau majelis-majelis tafsir Indonesia, rata-rata ilmu qiraah ini nggak ada yang menyampaikan. Maka ini termasuk ilmu yang sudah punah di Indonesia, perlu kita hidupkan supaya ilmu ini tidak lenyap di negara kita. Baik, kemudian surat Al-Falaq. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, atau katakanlah wahai orang yang membaca Al-Qur'an, "A'udzu," aku berlindung, "bi rabbil falaq," dengan Rabb atau pencipta Al-Falaq, waktu subuh. Al-Falaq itu adalah waktu subuh, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-An'am ayat 96, Faliqul isbah. Faliq, Allah itu yang memfalak. Memfalak itu membelah. Al-isbah, waktu subuh. Jadi awalnya gelap gulita bumi kita yang bundar ini, kemudian tiba-tiba dibelah oleh sinar subuh menjadi terang. Nah, maka Allah itulah pembelah waktu subuh, alias Allah itu pencipta waktu subuh. Maka Al-Falaq adalah waktu subuh. Min, dari syarri, keburukan, ma khalaq, apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Falaq ini sudah sangat mencukupi kita untuk menghadapi semua keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Keburukan apapun. Keburukan utang piutang, keburukan harta, keburukan tetangga, keburukan binatang buas, keburukan istri sebagai fitnah untuk kita, keburukan anak sebagai fitnah untuk kita, keburukan harta sebagai fitnah untuk kita. Semua makhluk Allah yang memiliki keburukan, nah keburukan-keburukannya itu sudah dicukupi oleh Allah, insya Allah tidak akan mengenai kita, cukup dengan membaca surat Al-Falaq ini. Karena itu dulu-dulu Rasulullah itu sering sekali berlindung kepada Allah dari ini, banyak sekali ya. Berlindung dari gila, berlindung dari lepra, berlindung dari kusta, berlindung dari macam-macam disebutkan oleh Nabi dalam doanya. Tapi begitu turun surat Al-Falaq, surat An-Nas, berlindung-berlindung itu ditinggalkan oleh Nabi. Beliau sudah mencukupkan diri dengan Al-Falaq dan An-Nas. Karena ketika kita mengatakan min syarri ma khalaq, nah, ini semua keburukan tadi udah kena semuanya. Gila udah masuk di sini. Insya Allah kita tidak gila kalau kita membaca surat Al-Falaq, membacanya yang beneran ya. Maka insya Allah otak kita dijaga oleh Allah sehingga tidak gila insya Allah. Karena itu termasuk dari keburukan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan taqra'a syai'an," kamu tidak bakal membaca sesuatu apapun juga, "ablagha indallah," yang lebih dahsyat sampai kepada Allah,
yang lebih dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala min qul a'udzu birabbil falaq, daripada surat qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Maka kalau ada masalah apapun juga perbanyak membaca apa? Allah akan menjaga kita dari keburukan apapun yang diciptakan olehnya. Kemudian Allah mengatakan wa min syarri ghasiqin, dan dari keburukan ghasiq idza waqaba, apabila waqab. Apa artinya ghasiq? Apa artinya waqab? Ghasiq artinya adalah malam, waqab artinya gelap gulita. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Isra ayat 78, aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah salat ketika tergelincir matahari, yaitu salat duhur, kemudian salat asar, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Maksudnya salat maghrib dan salat isya. Nah, maka kata-kata ghasaq itu artinya malam, karena Allah mengatakan ghasaqil lail. Inilah tafsir yang benar untuk kata-kata ghasiq, malam, idza waqab, apabila dia gelap gulita. Mungkin ada para santri yang sudah banyak membaca hadis, muncul pertanyaan, bukankah dalam hadis yang sahih Nabi menafsirkan ghasiq itu bukan malam? Kenapa engkau menafsirkan ghasiq dengan malam? Nah, mari kita lihat hadisnya. Rasulullah menafsirkan ghasiq itu bukan malam ternyata. Dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Turmudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadhara ilal qamar. Beliau suatu malam melihat kepada bulan. Faqala, lalu bersabda, ya Aisyah, hai Aisyah, ista'idhi billah, berlindunglah kepada Allah engkau itu, min syarri hada, dari keburukan si bulan ini, sambil menunjuk kepada bulan begitu. Fa inna hada, karena sesungguhnya si bulan ini, huwal ghasiqu idza waqaba, dialah al-ghasiqu idza waqaba. Berarti al-ghasiq menurut hadis ini adalah apa? Bulan, bukan malam. Nah, maka jawabnya adalah bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ghasiq itu malam, waqab itu gelap gulita, sudah benar. Adapun Rasul mengatakan bahwasanya bulan ini adalah al-ghasiq idza waqab, itu adalah salah satu contoh tafsirun bijuz'il ma'na, menafsirkan sesuatu dengan satu bagian dari kata tersebut. Ghasiq artinya apa? Malam. Salah satu bagian malam itu ada apa? Ada gelap, ada bulan, ada apa lagi? Pokoknya banyak nih bagian-bagian malam. Nah, boleh kita menafsirkan satu ayat atau satu kata dalam Al-Quran dengan sebagian maknanya. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Ini sudah biasa dilakukan oleh para ulama tafsir, termasuk contohnya adalah ayat ini. Maka ghasiq itu malam, tetapi Rasulullah mengatakan ghasiq adalah bulan, karena bulan itu bagian dari malam, sehingga tidak bertentangan. Dan ini hadisnya derajatnya hasanun sahih. Ada juga yang menafsirkan ghasiqin idza waqab, tetapi tafsir ini lemah, jangan dijadikan pedoman. Tapi saya ceritakan tidak apa-apa. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena kitab ini terkenal, banyak yang suka, sehingga saya pengen menyampaikan tafsir yang lemah ini ya, supaya tidak ada yang terkecoh dengannya. Wa fi nawadirit tafsir, disebutkan dalam nawadirut tafsir, tafsir-tafsir yang janggal. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas dia mengatakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan ghasiq idza waqab, qala, maksudnya adalah qiyamudz zakar, laki-laki ketika zakarnya tegak. Itu menurut tafsir siapa? Ibnu Abbas. Tapi di sini adalah nawadirut tafsir. Ini termasuk tafsir-tafsir yang janggal, jangan dijadikan sebagai pedoman. Maka tidak benar mengartikan wa min syarri ghasiqin idza waqab
dengan dzakar, tidak benar. Ayat yang keempat, Allah mengatakan wa min syarri, dan dari keburukan an-naffatsati, wanita-wanita yang meniup, fil uqadi, di dalam buhul-buhul atau di dalam ikatan-ikatan. Ini maksudnya adalah para tukang sihir. Allah menyebut dengan istilah naffatsat, para wanita yang meniup. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan tukang sihir itu wanita, sehingga disebutkan dengan istilah mu'annats, naffatsat. Dan ini juga menunjukkan bahwa tukang sihir itu biasanya menggunakan sihirnya dengan cara meniup. Setelah mengucapkan mantra-mantra, kemudian tali diikat, kemudian ditiupkan. Maka seperti ruqyah. Ruqyah itu juga begitu. Kita membaca mantra-mantra alias doa-doa, setelah itu kita tiupkan pada tempat yang sakit, disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tukang sihir, ini mereka meniup mantra-mantra yang tidak jelas maknanya atau makna-makna kesyirikan, kemudian ditiupkan pada tali, ditujukan kepada seseorang, maka orang itu nanti akan mendapatkan kesusahan-kesusahan seolah-olah dia lagi terikat dengan tali tadi. Nah, ini sudah cukup bisa dihadapi sihir itu dengan surat Al-Falaq. Karena itu kalau kita khawatir terkena sihir, khawatir terkena santet, gampang baca surat Al-Falaq. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Kuasa, dan Allah itu sudah menjanjikan kalau kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Falaq ini isinya doa. Kalau kita membacanya maka akan dikabulkan oleh Allah, akan dibereskan itu tukang-tukang sihir dan tukang-tukang santet yang menyerang kita. Kemudian wa min syarri hasidin, dan dari keburukan orang yang iri idza hasad, apabila dia iri. Orang iri itu kadang-kadang ketika dia melihat dengan matanya kepada kita, itu menyebabkan kita langsung binasa pada saat itu. Yang disebut dalam hadis istilahnya al-ain. Al-ain itu adalah mata yang memandang dengan pandangan takjub atau dengan pandangan iri kepada sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang bagus, akhirnya menyebabkan orang itu yang dilihat atau barang itu yang dilihat atau harta itu yang dilihat itu jadi langsung hancur. Ada di Saudi cerita dari salah satu guru kami bahwasanya ada anak kecil melihat AC nempel di tembok. Dia takjub melihat AC, bisa gerak sendiri, kemudian rasanya dingin, enak. Ini tampaknya yang melihat nggak pernah lihat AC gitu. Maka dia dengan sangat takjub melihatnya, akhirnya tiba-tiba AC-nya mati. Loh, kenapa itu? Nah, itu karena pandangan yang merusakkan. Kenapa? Dia takjub tanpa mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memandang dengan iri. Nah, iri itu juga bisa menyebabkan seperti itu. Maka kalau kadang-kadang misalnya kita mendapati sesuatu yang aneh, kita punya mobil baru misalnya, tiba-tiba macet, dibengkelkan, nggak ada ketemu rusaknya. Bengkel mengatakan ini nggak ada masalah, tapi faktanya nggak bisa nyala, nggak bisa bunyi, nggak bisa jalan. Nah, ini bisa jadi itu karena ada yang memandang dengan pandangan dengki, akhirnya menyebabkan kerusakan pada mobil atau barang tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada hal ini, bahwasanya mata itu bisa menyebabkan kerusakan atau kebinasaan bagi yang dilihat. Surat Al-Qalam ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru, sungguh nyaris orang-orang kafir itu la yuzliqunaka, mereka membinasakan engkau wahai Nabi, bi absarihim, dengan mata-mata mereka. Lama sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan sungguh Muhammad ini wong gendeng. Ini maksudnya orang-orang kafir, mereka sangat benci, sangat iri kepada Nabi, sehingga mereka sengaja 3 hari tidak makan, 3 hari berturut-turut sampai kelaparan. Nah, karena mereka punya kebiasaan kalau sudah 3 hari berturut-turut nggak makan, kelaparan ini melihat dengan mata iri, itu langsung yang dilihat bisa hancur. Ini ilmu hitam jangan dipraktekkan Pak ya. Jangan nanti puasa 3 hari kemudian melihat orang yang dibenci nanti biar dia mati, jangan begitu. Ini ilmu hitam disampaikan bukan untuk dilakukan, tapi untuk dihindari supaya kita bisa terjaga darinya. Kemudian surat An-Nas, Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Rasulullah, atau katakanlah wahai orang yang membaca Al-Quran, "A'udzu birabbin nas," aku berlindung kepada Rabbnya manusia,
Malikin nas, rajanya manusia. Jangan salah arti. Kalau Malik panjang mimnya, Malik itu artinya pemilik ya. Tapi kalau pendek Malik itu artinya raja. Dalam surat Al-Fatihah boleh dibaca dua, Maliki Yaumiddin boleh, Maliki Yaumiddin juga boleh. Tapi untuk surat An-Nas tidak ada dua bacaan, bolehnya hanya satu bacaan ya. Malikin nas. Kalau ada yang membaca Malikin nas itu salah ya, harus dibenarkan, itu enggak boleh. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas yang tenggelam. Al-waswas yaitu adalah waswas atau gangguan, bisikan gangguan dalam hati yang muncul. Al-khannas itu adalah gangguan atau bisikan dalam hati yang tenggelam. Jadi kadang-kadang bisikan buruk itu muncul, kadang-kadang tenggelam. Itu adalah dari setan. Misalnya ada orang yang banyak utang, terlilit sampai akhirnya sampai miliaran, bingung untuk melunasi karena setiap hari utangnya bertambah terus karena utangnya riba dari bank ya. Akhirnya pusing. Nah, pusing kemudian muncul dalam benaknya mau bunuh diri aja supaya aman dari utang ya. Nah, apa namanya? Pikiran untuk sesuatu yang jelek ini namanya waswas, ini munculnya dari setan. Tapi kadang-kadang lurus ya, pikirannya lurus lagi, tenggelam lagi keburukan itu. Kadang-kadang muncul lagi, kadang-kadang tenggelam. Itu dari setan itu. Maka kita disyariatkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari gangguan waswasil khannas, yaitu setan yang dapat mengganggu manusia dalam bisikan hati, ke dalam hati manusia. Pertanyaannya, kapan setan itu muncul bisikannya? Kapan bisikannya tenggelam? Jawabannya adalah dalam satu hadis yang meskipun dhaif tetapi maknanya sahih. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu wadi'un khatmahu ala qalbi bani Adam. Dia meletakkan belalainya dalam hatinya manusia. Fa in dzakarallaha ta'ala, kalau manusia ini berzikir kepada Allah, khanasa, maka setannya akan tenggelam, ambles, enggak bisa mengganggu, enggak bisa membisiki. Wa in nasiyallah, tetapi kalau manusia ini sedang lupa kepada Allah, iltaqama qalbah, maka setan yang akan mencaplok hatinya manusia tersebut. Itulah yang dimaksud dengan apa? Al-waswasil khannas. Asyaitan yaltaqimu ibna qalba bani Adam. Setan itu mencaplok hatinya manusia. Fa idza dzakarallah khanasa indah. Kalau manusia ini zikir kepada Allah, setan akan tenggelam padanya. Wa idza nasiyallah, dan kalau manusia ini lupa kepada Allah, iltaqama qalbah, setan langsung caplok hatinya. Karena itu biasakan memperbanyak zikir kepada Allah supaya hati kita dijaga dari al-waswasil khannas. Kemudian Allah mengatakan, siapa itu al-waswasil khannas? Alladzi yuwaswis, yaitu yang memberi waswas fi sudurin nas, di dalam hati-hati manusia. Minal jinnati, baik dari kalangan jin, wan nasi, dan juga dari kalangan manusia. Jadi kadang-kadang bisikan buruk itu bukan dari jin yang membisikkan dalam hati kita, tapi dari manusia sekitar kita. Mungkin teman kita yang jelek, kita sudah baik-baik ikut pengajian seperti ini, karena gabung kemudian dengan teman yang jelek, akhirnya mereka minum minuman keras, ikut minum keras. Sebenarnya sudah ngaji begini, sudah bisa berhenti dari merokok, tapi kembali ketemu dengan teman-temannya merokok, ikut lagi merokok. Nih, pemuda-pemuda merokok, merusak paru-paru. Ini gara-gara teman-temannya. Nah, seandainya tidak ada teman-temannya yang merokok, dia tidak akan merokok. Ini bukan menyindir yang masih merokok ya. Seandainya ada yang merokok, itu udah urusan panjenengan, bukan urusan saya. Karena memang masalah rokok ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang katakan halal, makruh maksudnya, ada yang katakan haram, sehingga tidak hitam putih di sini. Berbeda dengan minuman keras ya, kita harus keras terhadapnya, yaitu kita katakan haram, nggak ada ampun. Tapi kalau untuk rokok ini masih bisa dimaafkan ya, karena mungkin para teman-teman kita yang masih merokok itu mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa rokok hukumnya makruh saja ya, masih belum bisa meninggalkan, tapi mudah-mudahan suatu saat diberi hidayah oleh Allah untuk bisa meninggalkannya. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini.
masih satu wirid yang kita pelajari ya, Al-Mu'awwidzat dibaca 3 kali setiap pagi, dibaca 3 kali setiap sore, bisa pada subuh 3 kali, kemudian pada maghrib 3 kali. Fadilahnya kita akan dicukupi oleh Allah dari segala sesuatu. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bab kedua, yaitu zikir-zikir yang dibaca pada pagi dan sore hari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Apakah boleh kas atau infak masjid digunakan untuk snack pengajian, menengok jamaah yang sakit, memberi uang bensin kepada khatib atau ustadz yang mengajar di masjid itu? Infak masjid, hukum asalnya adalah untuk maslahat kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid ada 2 macam. Ada kemakmuran hissi, body, ada kemakmuran ma'nawi, yaitu ibadah yang ada di dalamnya. Pengajian ini termasuk kemakmuran masjid yang ma'nawi. Cat masjid atau tembok masjid atau kipas angin atau lampu atau AC atau jam masjid, ini semuanya termasuk kemakmuran masjid yang hissi. Nah, maka hukum asal infak masjid itu, orang kalau masukkan duit pada kotak infak masjid itu, dia pasti larinya, pikirannya adalah untuk kemakmuran masjid. Nah, maka hukum asalnya adalah bahwa infak masjid itu untuk kemakmuran masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, snack pengajian ini termasuk kemakmuran masjid atau benar? Termasuk apa benar? Pengajiannya kan termasuk kemakmuran apa ya? Nah, insya Allah nggak apa-apa. Menengok jamaah masjid yang sakit, termasuk apa benar? Gini aja, kalau khawatir bahwa itu tidak termasuk, maka ada solusi gampang sekali. Di kota infak masjid ditulisi, atau diberitahukan kepada seluruh jamaah masjid, kotak infak masjid ini digunakan untuk maslahat umat Islam secara umum, sehingga orang yang infak itu sudah paham, oh saya infak di sini ini nanti untuk maslahat seluruh umum, sehingga dia tahu larinya uang kemana, maka sudah sesuai dengan kerelaan dia. Karena hukum asalnya kan orang infak untuk masjid, dia pengennya untuk masjid, untuk kemakmuran masjid. Nah, begitu dia dilarikan untuk selain masjid, kadang-kadang jadi tidak terima atau tidak puas. Gimana sih niat saya untuk masjid malah untuk luarnya? Nah, maka solusinya adalah seperti itu. Mungkin seperti masjid yang di Jogja itu yang terkenal apa? Jogokarian itu. Nah, itu sudah dipahami oleh semua orang bahwa infak masjid itu pokoknya untuk seluruh maslahat umat Islam, termasuk menjenguk orang sakit, termasuk di antara jamaah mungkin ada yang belum punya rumah, dibuatkan rumah. Pokoknya semua maslahat umat Islam, sehingga orang infak sadar untuk apa duitnya, gampang. Sejauh mana jarak safar yang kita boleh jamak qashar? Ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, tetapi yang saya pakai adalah hadis riwayat Imam Muslim dari pembantu Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata kuncinya farasikha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi idza kharaja, jika keluar masirata thalathati amyalin, perjalanan jauhnya 3 mil, au thalathati farasikha, atau perjalanan 3 farsakh. Syu'batus Syak, Imam Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini ragu-ragu apakah 3 mil ataukah 3 farsakh. Maka shalla rak'atain, beliau sudah mulai salat 2 rakaat alias qashar. Jadi ini dalil bahwasanya kalau kita sudah perjalanannya itu jauhnya 3 farsakh, maka boleh untuk qashar. Yang 3 mil jangan diambil. Kenapa? Karena rawinya ragu-ragu. Maka untuk keamanan ambil yang lebih banyak. 3 mil dengan 3 farsakh itu lebih banyak 3 farsakh. 3 farsakh itu berapa? Diperselisihkan oleh ulama lagi. Tapi kata Syekh Mubarakfuri, 3 farsakh itu kalau dimeteri atau dikiloni itu adalah 24 kilo. Karena itu saya sampai saat ini memakai ini. Perjalanan 24 kilo saya qashar. Di bawah itu saya belum berani qashar karena saya belum temukan Nabi qashar dalam perjalanan di bawah 24 kilo. Kalau ada yang lain silahkan, tapi
harus tahu dasarnya apa. Nih, kalau nggak tahu dasarnya jangan melakukan. Apa hukumnya orang yang sholat laki-laki sengaja atau tidak sengaja celana atau sarungnya menutupi mata kaki atau kolok? Ini kayaknya pertanyaan yang dulu belum saya jawab ya. Saya masih menyimpannya tapi saya lupa kemarin. Apabila isbal, yaitu celana atau sarung laki-laki menutupi mata kaki atau lebih rendah daripada mata kaki, apabila disengaja, maka itu akibatnya sangat fatal untuk sholat. Minimal dua hadis yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Nawawi. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu, tidak menerima sholatnya orang yang isbalkan sarungnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tiwas sholat orang kacek itu pahala karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis disahihkan oleh Imam Nawawi meskipun ada sebagian ulama yang mendhaifkan. Hadis yang kedua, innal ladzi yajurru thawbahu, sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya minal khuyala, karena sombong, fis sholati, di dalam sholatnya. Yang dimaksud menyeret itu adalah kain sarungnya atau celananya melebihi batas mata kaki sampai nyentuh tanah. Nah, sampai nyentuh tanah itulah yang dimaksud menyeret. Maka siapa yang melakukan itu karena sombong di dalam sholat, laisa minallah, dia itu tidak termasuk dari Allah, fi hillin wal haram, baik dalam halal maupun dalam haram. Maksudnya, kata Imam Nawawi, dia sudah berlepas diri dari Allah dan dia sudah keluar dari agama Allah. Karena seolah-olah dia itu melecehkan aturan Allah. Aturan Allah tidak boleh isbal, Allah nggak apa-apa isbal. Aturan Allah sholat jangan isbal, Allah nggak apa-apa. Sholat menghadap Allah tapi masih aja isbal. Ini berarti kan tidak memperhatikan aturan Allah seperti ini. Nah, ini maka diancam oleh Nabi, laisa minallah fi hillin wala haram, alias dia sudah berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak mau urusi orang ini lagi dan orang ini sudah lepas atau keluar dari agama Allah. Ini menurut tafsiran Imam Nawawi rahimahullah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi, derajatnya adalah sahih maknanya. Karena dalam hadis yang lain, man asbala izarahu fi salatihi khuyala laisa minallahi fi hillin wala haram, hadis riwayat Abu Dawud yang derajatnya sahih. Dan inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Jika benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jika ada salahnya, maka astaghfirullahal azim li wa lakum. Oh ya, tadi ada pertanyaannya itu sengaja atau tidak sengaja nih. Kalau tidak sengaja insyaallah dimaafkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memaafkan untuk umat Nabi Muhammad SAW 3 perkara. 1 khata', yaitu salah tidak sengaja. 2 nisyan, yaitu lupa. 3 stukrihu, ya, kalau dipaksa. Maka ini semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sengaja, nah itu yang menyebabkan sholatnya tidak diterima menurut hadis pertama, atau menyebabkan dia berlepas diri dari Allah menurut hadis yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.